Di tengah budaya yang mengagungkan produktivitas tanpa henti, jeda seringkali dipandang sebagai kemewahan atau bahkan kemalasan. Kita diajarkan sejak dini untuk terus belajar, membaca sebanyak mungkin, menyerap informasi secepat mungkin, seolah-olah otak adalah mesin yang bisa bekerja tanpa batas. Tapi ilmu pengetahuan modern justru menunjukkan hal sebaliknya. Otak, sebagai sistem biologis yang sangat kompleks, tidak dirancang untuk terus bekerja tanpa henti. Ia memerlukan ritme, butuh waktu untuk merenung, memproses, menyusun ulang. Jeda, dalam konteks ini, bukan pelarian dari belajar, tapi bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Setiap kali kita belajar sesuatu, baik itu teori ekonomi, konsep matematika, atau bahkan keterampilan emosional, informasi baru masuk melalui memori jangka pendek. Namun, agar informasi itu benar-benar melekat dan tersimpan dalam memori jangka panjang, otak perlu waktu untuk melakukan yang disebut proses konsolidation. Ini adalah saat di mana koneksi saraf diperkuat, pola diidentifikasi, dan makna disusun. Proses ini tidak terjadi saat kita duduk di depan layar atau mencatat secepat mungkin, tetapi justru saat kita berhenti, ketika kita tidak melakukan apa-apa secara sadar, saat kita memberi otak ruang untuk bernafas. Fenomena ini telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian dalam bidang neuroscience dan psikologi kognitif. Misalnya, dalam studi tentang spaced repetition, ditemukan bahwa interval jeda antara sesi belajar justru meningkatkan daya ingat jangka panjang. Bukan karena jumlah jam yang lebih banyak, tapi karena waktu rehat memberi otak kesempatan untuk memantapkan informasi. Semakin kamu memberi jeda yang strategis, semakin kuat ingatan yang terbentuk. Ini berbeda jauh dengan metode cramming, atau belajar maraton menjelang ujian, yang hanya efektif dalam jangka pendek namun cepat menguap setelahnya. Selain itu, jeda juga memainkan peran penting dalam kreativitas dan pemecahan masalah. Pernahkah kamu mengalami momen aha saat mandi, jalan santai, atau saat tidak memikirkan apa-apa secara aktif? Itu bukan kebetulan. Saat kita dalam keadaan diffused mode, yaitu ketika otak tidak fokus pada satu hal spesifik, jaringan saraf bekerja secara longgar dan bebas membentuk koneksi baru. Dalam kondisi inilah solusi kreatif sering muncul. Maka, bagi para pemikir, peneliti, atau mahasiswa pasca sarjana, istirahat bukanlah penghalang berpikir mendalam, tapi justru ruang yang memberi jalan bagi pemahaman yang lebih holistik. Namun, jeda bukan berarti pasif total. Ini tentang mengatur ulang intensitas kognitif. Misalnya, setelah membaca satu bab buku filsafat yang rumit, kamu bisa berhenti sejenak untuk menulis ringkasan, berjalan kaki sambil merenungkan gagasannya, atau berdiskusi ringan dengan teman. Aktivitas ringan ini tetap menjaga otak aktif, namun tanpa tekanan tinggi. Ini jauh lebih efektif daripada langsung lompat ke bab berikutnya tanpa sempat mencerna isi yang sebelumnya. Kita juga sering terjebak pada ilusi produktivitas, merasa lebih pintar hanya karena belajar lebih lama. Padahal, kualitas belajar tidak selalu sebanding dengan durasinya. Seorang mahasiswa yang belajar selama 2 jam dengan pola 25 menit belajar dan 5 menit istirahat bisa mendapatkan hasil lebih baik dibanding mereka yang belajar non-stop 3 jam tanpa henti. Ini bukan tentang kemauan atau disiplin, tetapi tentang efisiensi neurologis. Otak punya batas fokus alami, dan melawan batas itu hanya akan menghasilkan kelelahan, bukan kemajuan. Ada alasan biologis di balik ini. Korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif seperti perencanaan, penalaran, dan pengambilan keputusan, bekerja optimal dalam rentang waktu terbatas. Ketika dipaksa bekerja terlalu lama tanpa istirahat, kualitas keputusan menurun, kesalahan meningkat, dan informasi baru sulit diproses. Maka, memberi waktu rehat tidak hanya membantu proses belajar, tetapi juga menjaga kualitas berpikir dalam jangka panjang. Kabar baiknya, kamu tidak perlu libur panjang atau meditasi berjam-jam untuk mendapatkan manfaat ini. Cukup dengan menerapkan pola belajar terstruktur, seperti teknik Pomodoro, belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus, ambil jeda lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Atau kamu bisa merancang sendiri ritme belajarmu sesuai kenyamanan, 1 jam fokus, 10 menit jalan kaki. Yang penting,
Beri otak kesempatan untuk melepaskan ketegangan dan memproses apa yang sudah ia serap. Selain jeda dalam skala kecil, kamu juga perlu memikirkan jeda dalam skala besar. Misalnya, mengatur hari tanpa tugas akademik dalam seminggu, memberi ruang akhir pekan tanpa beban intelektual berat, atau bahkan mengambil cuti belajar secara sadar setelah menyelesaikan proyek besar. Ini bukan bentuk kemunduran, tetapi strategi untuk menjaga keberlanjutan proses berpikir jangka panjang. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi terus membanjiri dan kecepatan dianggap sebagai nilai utama, kemampuan memberi jeda justru menjadi keahlian langka. Orang yang tahu kapan harus berhenti, merenung, dan mengatur ulang pikiran akan jauh lebih unggul daripada mereka yang terus mengejar tanpa arah. Otak bukan hanya butuh stimulus, tapi juga butuh ruang. Sama seperti otot yang tumbuh saat istirahat, bukan saat dilatih, otak juga membentuk pemahaman paling kuat justru ketika kamu berhenti sejenak. Jadi, jika kamu merasa cepat lelah saat belajar, gampang lupa, atau kehilangan arah dalam memahami materi kompleks, mungkin bukan karena kamu tidak mampu. Bisa jadi karena kamu terlalu sibuk mengejar, dan lupa memberi waktu untuk berhenti. Belajar bukan sprint, melainkan maraton. Dan dalam setiap maraton, penting untuk tahu kapan berlari, kapan berjalan, dan kapan berhenti sejenak untuk bernapas.